Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahyana Yudinanti dengan NIM 22481052 kelas B Fakultas Agama Islam. Pembuatan video kali ini bertujuan untuk memenuhi ujian salah satu mata kuliah, yaitu Ulumul Hadis, di mana menjelaskan tentang materi dari makalah masing-masing. Baik, saya akan membahas sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam yang menepati posisi kedua setelah Al-Quran. Dalam sejarahnya, perkembangan hadis ini mengalami 3 fase penting dalam perjalanan keilmuannya, yaitu yang pertama di fase Rasulullah, yang kedua di masa sahabat, dan yang terakhir di masa tabi'in. Dan di masing-masing masa tersebut itu memiliki karakteristik tersendiri dan tantangan-tantangan yang berbeda-beda dalam menjaga keaslian kemurnian hadis tersebut. Oke, yang pertama, penyampaian hadis di masa Rasulullah. Rasulullah itu menyampaikan ada dalam 3 fase. Yang pertama, lisan langsung dari Nabi, kedua ada ceramah atau khutbah umum, dan yang terakhir perbuatan atau ketetapan Nabi yang disebut takrir. Tantangan penulisan hadis pun ada. Pertama, Nabi melarang penulisan hadis secara resmi agar tidak tercampur dengan Al-Quran. Hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, jangan kalian tulis dariku selain Al-Quran. Kedua, hafalan menjadi metode utama pengabdian hadis. Terakhir, yang ketiga, meskipun ada penulisan hanya bersifat pribadi atau sahifah. Yang berikutnya, perkembangan hadis di masa para sahabat dan tabi'in. Setelah wafatnya Rasulullah, masa sahabatlah yang menjadi fase terpenting dalam menjaga dan menyebarkan hadis. Masa ini dikenal sebagai masa taklil al-riwayah wa al-tadhabud fil al-riwayah, yang berarti masa pembatasan riwayat dan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis. Saatnya Rasulullah adalah awal masa sahabat menjaga dan meriwayatkan hadis dengan sangat hati-hati. Masa kekhalifahan Abu Bakar, dia menetapkan kebijakan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, meminta bukti atau saksi jika ada yang meriwayatkannya. Dan di masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu memperketat penyebaran hadis di luar Madinah, hanya mengizinkan sahabat tertentu meriwayatkan hadis. Dan yang terakhir, kekhalifahan Utsman bin Affan tetap melanjutkan kehati-hatian dalam meriwayatkan hadis, tetapi di masa kekhalifahan Utsman bin Affan ini lebih berfokuskan pada penguatan mushaf atau Al-Quran, tapi tetap saja hadisnya dijaga. Adapun metode dalam pembelajaran para sahabat itu digunakan dalam 2 metode. Pertama, metode langsung, yang kedua, metode penyebaran. Nah, metode langsung, para sahabat Nabi pelajari hadis dengan datang langsung ke majelis Rasulullah dan menghafalkannya langsung di sana sesuai tradisi lisan Arab. Yang kedua, metode pembelajaran para sahabat, yaitu metode penyebaran, yang dimana metode kedua ini yaitu penyebaran hadis ke daerah masing-masing para sahabat. Jadi mereka setelah belajar dari Nabi, mereka menyampaikan hadis kepada masyarakat di wilayah masing-masing, sehingga ajaran Nabi tersebar luas dan tetap terjaga keasliannya. Tantangan menjaga keaslian hadis itu yang pertama, palsunya periwayatan, munculnya hadis-hadis palsu atau maudhu yang dibuat oleh orang-orang berkepentingan. Yang kedua, lupa atau kesalahan karena penyampaian awal hadis secara lisan. Jadi kesalahan atau menghafal atau menyampaikan bisa saja terjadi. Yang ketiga, perbedaan sanad. Adanya variasi dalam jalur periwayatan menimbulkan perbedaan versi hadis. Yang keempat, ada motif politik. Beberapa kelompok bisa saja menyebarkan hadis sesuai kepentingan golongan tertentu. Yang terakhir, yang kelima, ada kurangnya dokumentasi. Pada masa awal Islam, hadis belum dibukukan secara sistematis hingga rawan perubahan. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, astabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.